sahabat Dinar, balik lagi bersama aku Zana di channel Dinar All in One. Nah teman-teman, seperti yang udah disebut di video sebelumnya di latihan garis dan sudut, kita hari ini akan bahas materi mengenai himpunan, materi yang menarik banget dan teman-teman udah pelajari juga di sekolah. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk di like dulu video ini dan di subscribe supaya nggak ketinggalan. Jadi jangan lupa dinyalain juga loncengnya ya. Kalau gitu berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke materi himpunan yang menarik banget nih buat kita pelajari. Kenapa kita perlu mempelajari himpunan? Karena nanti himpunan ini bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan nyata gitu. Kayak gimana? Nanti mungkin teman-teman kalau banyak latihan himpunan bakal ketemu nih sama kasus-kasus di kehidupan nyata yang bisa diselesaikan sama himpunan. Himpunan ini kalau di soal bentuknya bisa banyak, bisa berupa soal cerita, bisa juga berupa gambar. Gambarnya itu gambar diagram Venn misalnya kayak gitu ya. Diagram Venn itu apa nanti kita akan lihat juga. Kita masuk langsung ke permulaan dari pembelajaran kita, yaitu kita mulai dari definisi ya. Definisinya apa? Sebenarnya himpunan itu adalah kumpulan. Tapi kumpulan apa? Kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas. Ini nih kuncinya, definisi yang jelas. Dan dianggap sebagai satu kesatuan. Kita akan coba menentukan mana yang himpunan dan bukan himpunan di antara keempat contoh di bawah ini ya. Sekarang gini, yang pertama himpunan mobil berwarna bagus. Apakah himpunan mobil berwarna bagus itu merupakan benar-benar himpunan? Berwarna bagus. Bagus itu menurut siapa? Sorry. Menurut siapa? Karena kita nggak tahu bagus itu menurut siapa, dan bagus itu adalah sebuah perspektif atau hal yang subjektif. Maka bagus ini tidak memiliki definisi yang jelas. Jadi, poin yang pertama bukan himpunan. Yang kedua, himpunan bilangan bulat positif. Apakah dia himpunan? Iya, jelas. Karena kita bisa nyatakan anggota-anggotanya siapa aja, jelas gitu ya. Yang ketiga, yang kedua ini merupakan himpunannya. Yang ketiga, himpunan warna pelangi. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Oke, kita tahu itu warna-warna pelangi. Berarti juga merupakan himpunan karena definisinya sudah jelas. Yang keempat, himpunan perempuan berparas cantik. Cantik ini menurut siapa? Makanya cantik ini merupakan hal yang definisinya tidak jelas. Sehingga yang keempat ini juga bukan merupakan himpunan. Sebelum masuk ke materi yang selanjutnya, aku harap teman-teman udah bisa menentukan apa yang namanya himpunan dan bukan himpunan. Karena ya tentu kita akan bahas mengenai himpunan sehingga kita harus tahu yang mana yang bukan himpunan. Oke, kita lanjut ke cara menyatakan himpunan. Cara menyatakan himpunan itu ada beberapa. Yang pertama dengan kata-kata. Misalnya nih di sini D merupakan himpunan bilangan genap antara 4 dan 20. Kalau kita mau menyatakan dengan kata-kata, D itu bisa dinyatakan dengan kata-katanya nih, bilangan genap antara 4 dan 20. Jadi ini kita copy, kita paste ke dalam himpunannya. Nah, himpunan ini identik dengan yang namanya kurung kurawal. Kurung kurawal atau curly braces gitu ya, curly braces. Oh, dalam bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia kurung kurawal. Nah, selain itu kita bisa juga nyatakan dalam bentuk pembentuk himpunan. Di sini gini, D itu D dinyatakan dengan himpunan X, di mana X terletak antara 4 sampai 20, dan X merupakan anggota bilangan genap. Jadi terletaknya di antara 4 sampai 20, syaratnya bilangan genap. Jadi sama kayak yang ini. Gitu. Dan yang ketiga ini cara yang paling mudah dengan cara menuliskan anggota-anggotanya. Bukan paling mudah sih, paling biasa, paling awam. Nah, di sini kita list nih, kita daftarkan semua anggota-anggota yang termasuk ke dalam bilangan genap antara 4 dan 20, tulisin semua di dalam sini, di dalam kurung kurawalnya. Itu ketiga cara menyatakan himpunan. Jadi teman-teman bisa nyatakan dalam 3 cara ini, oke? Atau bisa juga teman-teman tuliskan dalam bentuk diagram Venn, tapi kita akan kenal diagram Venn nanti ya di slide-slide berikutnya. Yang kedua ada yang namanya jenis-jenis himpunan. Himpunan itu terbagi jadi himpunan kosong dan himpunan tak kosong. Himpunan kosong, himpunan yang tidak memiliki anggota. Contohnya bisa teman-teman lihat di sini, di mana himpunan tidak memiliki anggota ini atau himpunan kosong biasa dinyatakan dengan kurung kurawal yang nggak ada isinya. Nah, yang aku mau garis bawahi di sini, kosong itu tidak sama dengan 0. Kosong itu menyatakan sebuah kondisi yang tidak berisi. Kosong.
itu ya kosong, nggak ada isinya. Tapi kalau 0, 0 itu ada isinya, yaitu bilangan 0. Misalnya nih, ada sebuah himpunan yang isinya 0. Ini bukan himpunan kosong. Bukan himpunan kosong. Karena dia punya anggota, yaitu si 0 ini. Bilangan 0, angka 0 itu anggota. Jadi ini yang perlu digarisbawahi, kalau 0 dan kosong itu nggak sama. Nah, kalau ini baru nih, himpunan kosong. Ini baru kosong. Karena dia nggak ada isinya atau nggak ada anggotanya gitu ya. Nah, kalau himpunan tak kosong sebaliknya, himpunan yang memiliki anggota. Contohnya bisa teman-teman lihat sendiri di layar. Berarti himpunan tak kosong ini dinyatakan dengan kurung kurawal yang ada isinya. Ini akan ada isinya. Seperti itu ya. Next, kita masuk ke yang namanya himpunan semesta. Himpunan semesta itu merupakan himpunan semua objek yang menjadi pembicaraan. Biasanya dinyatakan dalam huruf S besar. Oke, kalau di sini teman-teman tahu yang namanya diagram Venn. Diagram Venn itu kan biasanya dilambangkan dengan lingkaran gitu ya. Dan lingkaran ini terletak di dalam suatu kotak. Nah, semesta itu yang ada di sini, di pojok atas. Biasanya dituliskan di pojok atas ini. Yang mana semesta itu merupakan semua objek yang menjadi pembicaraan. Gitu. Jadi misalnya kita lagi ngomongin bilangan bulat lebih dari 0, berarti semestanya ya bilangan bulat lebih dari 0. Gitu. Atau misalnya bilangan genap lebih dari 2. Nah, berarti semestanya merupakan bilangan genap yang lebih dari 2. Nanti di dalam semesta itu ada yang namanya himpunan bagian. Himpunan bagian itu merupakan himpunan sekumpulan objek yang merupakan bagian dari himpunan semesta. Namanya juga himpunan bagian ya, jadi dia merupakan bagian dari himpunan semesta. Di mana himpunan bagian ini memuat elemen-elemen atau anggota yang terdapat dalam himpunan semesta. Misalnya nih, himpunan semestanya MAT. Huruf M, huruf A, dan huruf T. Berarti yang kita bicarakan semua all about huruf M, huruf A, dan huruf T. Himpunan bagiannya apa? Misalnya kosong aja gitu, atau M aja, A aja, T aja, atau M dan A, M dan T, A dan T, atau bahkan ketiganya. Mungkin di sini aku mau gambarkan gini ya. Kita kasih contoh lain yang lebih mudah dimengerti. Misalnya kita taruh semestanya itu adalah bilangan asli positif. Bilangan asli positif berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Berarti semestanya itu adalah bilangan asli positif. Nah, misalnya kita mau menyatakan himpunan bagian dari semesta ini, dinyatakan dalam himpunan A dan himpunan B. Di mana himpunan A ini merupakan yang genap, dan himpunan B ini merupakan genap yang lebih dari 10 gitu misalnya. Nah, itu namanya himpunan bagian dari himpunan semesta. Seperti itu. Jadi dia himpunan yang adanya di dalam lingkup semesta atau lingkup pembicaraan yang lagi kita omongin. Itu namanya himpunan bagian, oke? Oke, kita udah tahu himpunan semesta dan himpunan bagian. Kita langsung masuk ke operasi himpunan. Jadi himpunan itu kayak bilangan, bisa dioperasikan, tapi ya nggak cuma dijumlah dikurangi kayak biasa doang. Ada yang namanya gabungan. Operasi himpunannya berupa gabungan. Jadi himpunan yang digabungkan itu misalnya ada himpunan A dan himpunan B digabung. Itu ditulisnya dengan ini. A union B. A union B. Jadi gabungan itu bahasa Inggrisnya union, makanya dilambangkan dengan U. Jadi kalau misalnya ada lambang U gini namanya gabungan. Seperti itu. Nah, artinya apa? Himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan himpunan B, di mana anggota yang sama hanya ditulis satu kali. Seperti itu. Yang kedua, kita masuk dulu ke contoh. Misalnya ada himpunan A, anggota-anggotanya ini nih, teman-teman bisa baca sendiri ya. Himpunan B, anggota-anggotanya ini. Nah, A gabung B atau A union B, itu kita tuliskan semua anggota A dan B, tapi yang berulang cukup ditulis sekali. 1, 2, 3, 4, 5, dan 2, 4, 6, 8, 10. Di sini 2 sama-sama berulang, tapi kita tulis sekali aja. Kayak gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 4 juga berulang nih, tapi kita tulis sekali aja. Itu namanya gabungan. Kalau misalnya kita tulis dalam diagram Venn, misalnya ini adalah himpunan A, ini adalah himpunan B, gabungan itu kita arsir semua. Kedua lingkarannya kita arsir, itu namanya gabungan. Yang kedua ada yang namanya irisan. Irisan itu intersection atau perpotongan gitu ya. Intersection
bahasa Inggrisnya intersection, di mana lambangnya itu adalah A intersection B atau kayak N gitu ya. Artinya himpunan dari semua anggota himpunan A dan B yang sama. Contohnya nih, himpunan A terdiri dari huruf A, B, C, D, E. Himpunan B terdiri dari huruf A, C, E, G, I. Di mana kalau kita mau mencari A irisan B, cari yang sama. A ada di himpunan A dan B, berarti itu merupakan irisannya. B cuma ada di A, berarti bukan. C nih ada juga di B, berarti dia irisan juga. D cuma ada di A, berarti bukan. Kalau E ada di dua-duanya, berarti E juga termasuk irisan. Nah, itu yang namanya intersection. Kalau kita lambangkan dalam diagram Venn, misalnya ini diagram A dan B gitu, irisan itu yang ada di tengah-tengahnya doang. Ini namanya irisan. Kenapa dia disebut irisan? Karena dia mengiris gitu ya. Mengiris itu kan artinya yang sama kita potong gitu di tengah-tengahnya yang elemennya sama. Seperti itu. Yang ketiga ada yang namanya selisih himpunan. Misalnya A kurang B gitu. Nah, itu dituliskan dengan ya biasa aja, selisih itu kan pengurangannya. Artinya himpunan dari semua anggota himpunan A tetapi tidak dimiliki oleh himpunan B. Di sini definisi yang tertulis di sini itu adalah untuk A dikurang B. Karena A dikurang B ini tidak sama dengan B dikurang A. Kalau B dikurang A, ini nanti definisinya akan sebaliknya. Artinya himpunan semua anggota himpunan B tapi tidak dimiliki oleh himpunan A. Jadi ini tidak sama ya. Nah, yang perlu digarisbawahi definisi yang di sini itu adalah yang A kurang B. Contohnya di sini A kurang B berarti semua anggota himpunan A yang tidak dimiliki anggota himpunan B. A sama A punya berarti bukan. B apakah dimiliki oleh himpunan B? Enggak, berarti B itu merupakan anggota dari selisih himpunannya. C dimiliki keduanya, berarti bukan. D hanya dimiliki A, berarti merupakan anggota dari selisih himpunan juga. Gitu. Nah, E dimiliki B juga, gitu. Jadi tidak termasuk. Seperti itu yang namanya selisih himpunan. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau nyatakan B dikurang A gitu ya, kita lihat bener nggak sih teori yang sudah aku tulisin tadi ini, kalau A kurang B itu tidak sama dengan B kurang A. Kalau B dikurang A, berarti semua anggota himpunan B yang tidak ada di A. Apa aja yang nggak ada di A tapi ada di B? Berarti G sama I. Seperti itu. Jadi ini yang namanya B kurang A, ini yang A kurang B. Jadi B kurang A semua anggota himpunan B yang tidak dimiliki himpunan A. Seperti itu. Oke. Semoga kalau misalnya di sini kita nyatakan dalam selisih gitu ya. Misalnya ini A, ini B. Kalau kita mau menyatakan A kurang B, berarti semua himpunan A tetapi tidak dimiliki oleh himpunan B. Artinya perpotongannya enggak. Jadi cuma sini aja nih. Sini. Nah, jangan salah. Jadi irisannya jangan ikutan. Jadi cuma sebelah sini doang. Yang ininya enggak, ini juga enggak. Ya, itu namanya selisih. Nah, terakhir nih ada yang namanya komplement. Nah, komplement ini biasanya ditulis dengan kalau misalnya kita nyari himpunan komplement dari himpunan A gitu ya, berarti A pangkat C atau A aksen. Gitu. Nah, artinya komplement itu artinya himpunan semua elemen dari semesta yang tidak ada di himpunan A. Contohnya nih, semestanya bilangan ganjil kurang dari 20. Himpunan A itu 1, 3, 9. 1, 3 sampai 9. Artinya A komplemennya 11, 13, 15, 17, dan 19. Mungkin penggambarannya ini kurang tepat ya. Lebih tepat kalau misalnya kita gambarkan dengan ini semestanya. Ini adalah himpunan A, di mana himpunan A itu adalah 1, 3, 5, 7, 9. Berarti komplement itu yang ada di hijau ini. Biru ya, sorry. Komplement itu yang di luar sini. Jadi dia dimiliki oleh semesta tapi tidak termasuk ke suatu himpunan. Jadi yang biru ini komplement. Seperti itu, oke? Tadi kita udah bahas operasinya, terus jenis-jenisnya, cara menyatakan himpunan. Nah, semoga teman-teman nanti bisa menerapkan gitu ya. Karena balik lagi ke yang tadi udah aku bahas di awal, soal himpunan itu bisa berupa soal cerita dan berupa gambarnya langsung. Jadi kalau misalnya dikasihnya soal cerita, teman-teman translate dulu ke dalam gambar, baru dikerjain supaya lebih gampang. Kalau misalnya soalnya dalam bentuk gambar, baru nanti langsung dikerjain aja seperti itu. Jadi jangan lupa untuk pahami yang mana yang gabungan berarti hurufnya U,
Kalau irisan berarti hurufnya N, itu yang diingat-ingat ya, jangan lupa seperti itu. Jadi mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan tentang teori dari himpunan. Di video berikutnya kita akan coba terapkan teori-teori tadi ke dalam eksekusi soal supaya lebih ingat gitu ya, biar afdol juga kita latihan. Jadi jangan lupa abis nonton video ini langsung next ke video berikutnya, yaitu latihan mengenai himpunan. Sampai bertemu di video selanjutnya.